Halo, selamat pagi saudara, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Daniel Karupa dapat kembali menyapa Anda semua dalam perjalanan obrolan pagi RBTV. Nah, mungkin di pagi hari ini Anda masih dalam suasana yang penuh dengan sukacita ya, karena masih liburan. Ya, apapun aktivitas Anda, semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, obrolan pagi akan menemani Anda semuanya sampai tepat jam 11 siang nanti. Kami akan menghadirkan seperti biasa juga ada obrolan yang sangat menarik sekali, terutama tentang perkembangan dunia digital dan apa korelasinya nih dengan para Zoomers. Sekarang untuk generasi Z itu sedang cukup banyak gitu ya populasinya, kemudian juga sepertinya target untuk digital dan Zoomers ini memang sangat pesat sekali. Jadi nanti di segmen kedua kita akan ngobrol bersama dengan dua orang narasumber yang nanti akan join bersama dengan saya. Tapi di segmen pertama ini saya akan hadirkan 3 informasi utama dari Yogyakarta dan sekitarnya. Langsung saja kita ke informasi pertama ya. Ya, saudara, ratusan keluarga Tirto Adi Melati Sleman yang rumah dan pekarangannya terkena proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo terancam kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah atau puluhan juta rupiah per keluarga. Para korban yang telah mengikhlaskan tanah dan pekarangannya itu rata-rata telah mencari tanah dan rumah pengganti. Peresmian secara simbolis dilakukan Mangkunegara ke-10, Gibran dan Erick Thohir dengan pemukulan gong. Selain itu, peresmian juga dilakukan dengan menghidupkan air mancur taman. Peresmian ini menunjukkan hasil revitalisasi taman peninggalan Mangkunegara ke-7 ini. Nantinya lokasi ini akan menjadi ruang sosial dan kebudayaan dari Mangkunegaran untuk masyarakat. Sayangnya meski sudah diresmikan, Pracimatuin belum dibuka untuk umum. Masih ada pengerjaan kecil yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sama kita pengen memenuhi tempat-tempat ini untuk tarian-tarian dan lain-lain, itu nanti untuk galeri dan lain-lain ya. Dibuka untuk umum dong. Gratis atau nanti ada bayar? Ya makan bayar. Nanti konsepnya pembayarannya dan lain-lain tanya Gusti Kanjeng Gusti ya. Ada pembatasan atau mungkin ketika masuk nanti? Ya nanti aturannya yang paling paham Gusti. Rencananya Pracimatuin akan mulai dibuka pada Maret 2023 mendatang. Sementara itu dalam acara peresmian hadir pula mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, anggota DPR RI Arya Bima, serta Kaisang Pangarep beserta istri. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya, saudari, itu tadi ya ternyata informasi dari Kota Solo, Jawa Tengah, di mana Pracimatuin Mangkunegaran telah resmi diresmikan. Dan kita ke informasi yang kedua, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta. Penyakit degeneratif menjadi pokok bahasan dalam kunjungan kerja kali ini. Wakil Gubernur DIY KG PAA Pakualam 10 menerima kunjungan kerja rombongan Komisi 9 DPR RI yang dipimpin Immanuel Melkiades Lakalena di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Pakualam menyampaikan selain penyakit degeneratif, pencegahan stunting juga menjadi prioritas utama pemerintah. Sri Paduka juga menyampaikan sudah saatnya akselerasi transformasi kesehatan di lingkup fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dilakukan. Sementara Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena mengatakan alasan DIY menjadi lokasi kunjungan kerja karena indeks pembangunan manusia Yogyakarta dinilai tinggi mencapai 80,64. Sudah saatnya akselerasi transformasi kesehatan di lingkup FKTP dilakukan. Transformasi ini setidaknya membutuhkan beberapa peningkatan kapasitas seperti SDM, sarana prasarana, dan standar pelayanannya. Kegiatan kali ini merupakan fungsi pengawasan dari Komisi 9 DPR RI untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan program deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan tentunya diskusi hari ini pasti akan menambah kasana bagi kami dalam menjalankan tugas kami di Senayan. Nawawi, RBTV.
Saudara, itu tadi informasi terkait tentang kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas terkait tentang penyakit degeneratif ya. Dan kita langsung saja ke informasi yang ketiga. Saudara, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta melakukan kunjungan kerja juga, tapi kali ini ada di Embung Giwangan untuk melihat perkembangan rencana pembangunan Taman Budaya. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta meninjau perkembangan pembangunan Embung Giwangan, Yogyakarta. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Suryani, yang memimpin rombongan menyatakan, peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan tahapan pembangunan Taman Budaya di Embung Giwangan. Suryani menyatakan pembangunan Taman Budaya ini merupakan tahapan Taman Pintar 2 yang nantinya akan dibuka. Berbagai fasilitas seni budaya nantinya akan berada di tempat ini. Di antaranya, panggung terbuka yang dapat menunjang kegiatan pentas seni dan budaya. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta ini juga menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan taman budaya yang berada di kawasan Giwangan dengan harapan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus menghidupkan wilayah selatan sehingga keramaian tidak hanya terpusat di tengah maupun utara. Kita tahu bahwa Dinas Kebudayaan ya dalam hal ini kan ini ada yang namanya UPT Taman Budaya itu membawahi embung ini. Jadi kami di sini itu untuk melihat tahapan pembangunan yang akan dilakukan oleh UPT Taman Budaya berkaitan dengan Taman Budaya Embung Giwangan. Ini sebetulnya tahapan dari Taman Pintar 2 ya, yang Taman Pintar 1 kita sudah yang berisi edukasi ya. Kalau ini maka titik beratnya adalah ke kebudayaan dan tentu saja nanti akan menjadi peluang bagi masyarakat sekitar sini untuk mengembangkan lagi tuh. Ekonomi akan bangkit di daerah sini. Harapan kita seperti ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yeti Martanti menyatakan Taman Budaya diharapkan dapat menjadi tempat aktivitas seni budaya di Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas yang disediakan diharapkan mampu mendukung aktivitas seni budaya di Kota Yogyakarta dengan lebih baik, sehingga masyarakat terlibat aktif dalam perkembangan seni dan budaya. Demikian Warta Dewan Kota Jogja. Ya, ini mungkin bisa dijadikan salah satu destinasi juga ya buat kita semuanya, terutama yang di dekat Giwangan. Ada sebuah embung Giwangan yang tadi sepertinya memang terlihat sangat menarik sekali, kemudian mungkin bisa dijadikan juga area olahraga di sana ya. Oke, 3 informasi sudah saya hadirkan untuk Anda semua saudara, dan saat ini saya akan break iklan dulu, dan usai jeda saya akan kembali lagi bersama dengan 2 orang narasumber yang nanti akan banyak berbincang terkait tentang tema kita, yaitu perkembangan digital dan generasi Z. Kira-kira apa korelasinya dan ada isu menarik apa yang perlu atau bisa nanti kita obrolkan bersama. Jadi pastikan bersama dengan kami hanya di Obrolan Pagi RBTV. Dalam rangka ulang tahun yang ke-25, Kids Fun mempersembahkan Senam Masal 2023 dimeriahkan oleh Darboy Gang dan artis-artis pendukung lainnya. Menangkan hadiah utama 4 unit sepeda motor dan puluhan hadiah menarik lainnya. Hari Minggu, 5 Februari 2023 dari jam 6 pagi di Kids Fun Park, Yogyakarta. Segera daftar di Kids Fun Park, Yogyakarta atau hubungi 0274 435 3435. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit.
Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Ya saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV, dan apa kabar bagi Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami. Kita ada di segmen kedua, dan tadi di segmen pertama saya sudah hadirkan 3 informasi. Kali ini saya akan ngobrol bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio, yang nanti akan banyak membahas. Kita akan ngobrol terkait tentang perkembangan digital dan generasi Z, karena konon katanya saat ini kan perkembangan digital sudah semakin pesat, dan generasi yang sangat ramah itu adalah generasi Z, ya, ramah dengan perkembangan digital ini. Apakah benar seperti itu, atau mungkin nanti ada isu yang menarik yang bisa kita obrolkan, kita diskusikan? Langsung saja saya akan menyapa yang pertama, ada Mas Lutfi Hakim MBA MIM selaku Daily, perwakilan dari mmdaily.org. Apa kabar? Ya, ini panggilannya Mas Hakim, Mas Lutfi? Hakim aja Ya. Oke, dari Mas Hakim. Kemudian beliau sebagai founder mmdaily.org. Kemudian yang kedua ada Mas Akbar Faisal MBA selaku founder Experia.id. Apa kabar Mas Akbar? Baik Mas Daniel. Luar biasa sehat ya? Ya, sehat. Wah, oke, baik. Ini meskipun ada di hari libur, tapi yang namanya anak muda kayaknya nggak kena libur ya? Iya, benar Tiap banget. hari kerja ya? Tiap hari libur malahan. Wah, tiap hari libur. Itu Iya. adalah dari konsultan atau gimana? Tagline-nya Experia, tiap hari libur. Oh, dan tiap bulan tetap gajian ya? Nah, ini menarik sekali nih saudara. Kira-kira seperti apa obrolan yang sangat menarik nanti, jadi pastikan Anda stay tune terus, dan kalau misalnya ada yang ingin bertanya silakan di 0274 4477 666. Baik, tema kita adalah perkembangan digital dan generasi Z. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya tentang perkembangan digital. Nah, setahu kami kan untuk perkembangan digital ini sangat luas sekali. Mungkin dari monggo siapa nih, Mas Hakim atau mungkin Mas Akbar menjelaskan yang dimaksud perkembangan digital ini kayak apa? Apakah dari dulu yang semuanya serba tatap muka, offline, sepertinya digital itu hanyalah sebagai pemanis belaka, sekarang kok berubah, semua bisnis kayaknya memang harus gitu ya, pendekatan dengan digital, atau seperti apa sebenarnya? Siapa nih? Mas Hakim dulu, silakan. Oke, kalau ngomongin tentang perkembangan digital itu nggak ada, atau gimana ya, selalu ada korelasinya dengan industri 4.0, di mana industri 3.0 kemarin itu adalah tentang mass production, 4.0 itu tentang customization. Jadi nggak cuma mass production, tapi juga bisa di custom satu-satunya. Nah, itu juga ada hubungannya tentang digitalisasi. Nah, jadi akhirnya digital itu bisa juga merambah ke personal kita masing-masing, dan dengan cara yang custom gitu. Tidak semua dunia digital itu merambah ke personal kita dengan bentuk yang sama, tapi berbeda-beda. Itu kan makanya kalau kita melihat sosial media, itu kita bisa melihat kok sosial media ini aku banget nih gitu. Oh gitu ya? Iya. Kemudian mungkin sosial media saya dengan sosial media Mas Akbar dengan Mas Daniel mungkin berbeda nih isinya. Nah, itulah yang disebut customisasi juga di dunia digital, seperti itu. Oh, oke. Berarti ini yang dimaksud dengan perkembangan digital ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk perkembangan digital ini kira-kira ke depannya akan semakin meningkatkah atau seperti apa nih, Mas Hakim, menurut Mas Hakim? Perkembangan digital sendiri pasti akan ada peningkatan terus, dan itu pasti ada side effect-nya dan juga good effect maupun bad effect. Perkembangannya sendiri bisa merambah mulai dari dunia digital yang benar-benar
in our hand ataupun otomatisasi. Seperti di Jogja sekarang ada mesin yang bisa membuat rumah secara otomatis. Kemudian di luar itu ada yang membuat mesin pembuat boba, minuman boba secara otomatis. Ada juga mesin pembuat apalagi kopi yang ada gambarnya di atas itu, yang ada artnya itu bisa otomatis lagi, nggak pakai barista. Waduh. Nah, sekeren itu. Berarti memang, tapi gini, kadang-kadang ada satu ketakutan nggak sih kalau semuanya serba diambil alih oleh digital gitu ya, kayak tadi barista bisa jadi digantikan oleh mesin. Ini merupakan sebuah ancaman juga nggak sih, Mas Hakim? Itulah yang membuat kita harus terus berkembang, Mas. Sebagai manusia ya? Sebagai manusia, kita harus berkembang. Misalnya dulu ada sepeda, kemudian ada sepeda motor. Ketika kita tidak belajar naik motor, kita terus naik sepeda, ya kita bakal tergusur. Nah, kita ada mesin barista otomatis. Kalau kita keep menjadi barista yang art atau on hand, itu mungkin akan tergeser dengan mesin tersebut. Jadi mungkin kita bisa belajar menjadi operator mesinnya. Atau mungkin bisa mengembangkan hal yang lain seperti itu. Begitu juga dengan membangun rumah dengan mesin, itu kalau kita keep di jalan kita atau keep dengan cara yang lama, itu juga bisa ketinggalan. Maka kita bisa belajar untuk menjadi operator mesinnya seperti itu. Baik, berarti memang sebagai manusia kita juga perlu untuk terus mengembangkan diri ya, self development ya, jangan sampai kita ketinggalan ya, jangan sampai ada di zona nyaman. Nah, kalau tadi pendapat dari Mas Hakim, nah sekarang Mas Akbar nih ya kan sebagai salah satu CEO dari konsultan konsultan digital, bisa dijelaskan juga atau mungkin ingin menambahkan gitu sejauh mana sebenarnya peranan atau perkembangan digital saat ini gitu, Mas? Ya, kalau ngomongin digital itu sekarang mulai kompleks ya. Jadi kalau kita mengenal dulu digital hanya permasalahan handphone, komputer, ingat banget waktu zaman-zaman 20 tahun yang lalu. Waduh, itu saya belum lahir banget ya. Nah, itu kan awal-awal kan semua serba komputer. Dan komputer yang dulu itu besar-besar kan, dan sekarang udah mulai kecil, dan sekarang udah mulai di handphone, bahkan sekarang udah mulai di otak. Karena seperti yang tadi kita diskusikan, ada artificial intelligence yang mana teknologi itu semua sudah mulai dikustomisasi dan mulai personalisasi juga. Dan itu nanti kedepannya mungkin akan ada teknologi-teknologi terbaru yang mungkin pada saat ini belum kepikiran. Sama halnya ketika kita 10 tahun atau 20 tahun yang lalu belum kepikiran, oh bisa ya kita bikin kopi tapi kitanya sendiri nggak di sana gitu, tidak sedang membuat kopi juga, tiba-tiba datang dan segala macam seperti itu. Dan perkembangannya ya mungkin nanti kita tunggu aja 10 tahun lagi akan jadi apa. Berarti memang perkembangan digital itu memang setiap saat akan terus berkembang ya, nggak cuma sekedar stuck di satu posisi saja atau di satu kondisi saja, tapi memang setiap saat gitu ya. Nah kalau kita sesuaikan dengan tema yaitu perkembangan digital dan generasi Z, ini ada apa gitu? Apa korelasinya? Apakah memang generasi Z ini kalau kita baca di mana-mana merupakan generasi yang ramah gitu ya dengan yang namanya digitalisasi, atau mungkin ada pendapat lain nih? Kenapa sampai pada akhirnya temanya kita mengusung dua hal ini? Siapa? Mas Hakim dulu, silakan. Generasi Z yang ramah terhadap teknologi ya. Nah itu sebenarnya benar nggak seperti itu? Setuju nggak sebenarnya kalau dari Mas Hakim? Mostly benar. Karena generasi Z itu gede dengan teknologi. Apalagi kemarin pandemi itu dipaksa banget untuk belajar menggunakan teknologi, kemudian belajar berinteraksi juga menggunakan teknologi, dan lagi sekarang itu sudah anak kecil aja sudah dipegangin handphone dan juga teknologi-teknologi yang lain. Nah itu membuat mereka proses belajarnya itu menggunakan teknologi tersebut. Gitu. Baik. Nah, drawback-nya adalah mereka akan lack of social interaction. Seperti sekarang ini kita sedang berinteraksi sosial yang secara man to man langsung, itu kemungkinan besar mereka akan sangat kurang di situ. Termasuk juga sopan santun mereka dan juga ketahanan mereka akan berkurang jika mereka tidak belajar untuk mendapatkan skill tersebut. Baik. Berarti ada plus minusnya ya tadi sebenarnya ya. Baik. Mas Akbar ingin menjelaskan atau ingin menambahkan jawaban dari Mas Hakim, silakan. Ya,
ngobrol-ngobrol mengenai Gen Z. Gimana nih? Sebenarnya Kayaknya kami expert banget ya iya. di Gen Z nih. Sebenarnya kami di bisnis saya juga ada beberapa yang sekarang itu sudah masuk Gen Z untuk bekerja di situ, dan kami juga sedang mengulik Gen Z tuh sebenarnya maunya apa sih seperti itu. Kalau misalnya dibilang Gen Z itu generasi yang melek teknologi, ya itu benar, tapi bukan berarti mereka senang dengan teknologi. Oh, sebentar. Jadi melek teknologi itu benar, tetapi belum tentu senang teknologi. Senang dengan teknologi. Mungkin ini kalau, sepertinya kontradiktif sekali ya? Iya, benar. Mungkin kalau pandangan kita, Gen Z itu senang dengan hal-hal yang robotik, terus habis itu bermain sosial media yang sangat, in touch sama mereka. Nah, ternyata nggak juga loh. Oh gitu ya? Iya, karena ini realnya ya, iya, real. Dari kenyataan ya. Baik. Beberapa dari tim saya maupun customer untuk yang Gen Z, ternyata mereka sebenarnya istilahnya udah capek teknologi juga lama-lama, karena setiap hari Zoom kelas dan segala macam, terus dihubungi secara teknologi, dan akhirnya mereka butuh suatu tempat untuk mengekspresikan mereka, baik itu di digital maupun di non digital, seperti itu. Oh oke, baik. Berarti memang jadi poin yang mungkin tidak kalah penting yang bisa diambil saat ini adalah mereka sebenarnya melek digital, tetapi sebenarnya nggak terlalu suka juga ya dengan itu ya, dengan digital itu ya. Benar. Banyak faktor juga sih, mungkin karena sudah capek dengan ada hal itu, atau juga sebenarnya mereka ingin mengulik hal-hal lain yang tidak digital. Oke. Bahkan di bisnis saya yang juga mengulik Gen Z, beberapa ya kita bisa cek ya untuk beberapa hal, apakah benar-benar Gen Z ini senang banget dengan dengan adanya digital itu kan. Kita bisa lihat tuh dari stories Instagramnya atau postingan Instagram atau sosial media lain, ternyata nggak juga diposting loh. Oh gitu ya. Dan untuk menghubungi mereka itu juga sebenarnya mereka tahu jam berapa atau kumpul di mana ataupun ngapain. Dan ketika mereka dikontak dengan WhatsApp juga ataupun Telegram, dibalasnya juga tahun kapan gitu baru dibalas. Waduh. Jadi unik sekali sih Gen Z ini. Unik sekali ya untuk Gen Z ya. Oke, baik. Nah, saudara, jadi ini adalah obrolan bersama dengan dua narasumber. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan Anda langsung saja join di 0274 4477 666. Kembali lagi, tema kita pagi ini adalah perkembangan digital dan generasi Z. Oke, Mas Hakim dan juga Mas Akbar, kita akan jadi iklan dulu. Kita nanti masuk ke segmen berikutnya, jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami, saudara, hanya di obrolan pagi RBTV. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan.
Saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan masih bersama dengan Daniel Kerupan, masih bersama juga dengan Mas Hakim dan Mas Akbar. Mas Hakim dari mmdaily.org selaku founder dan juga Mas Akbar adalah founder dari Xperia.id. Tema kita perkembangan digital dan generasi Z ya. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak kita membahas tentang perkembangan digital. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana digital ini terus berkembang dan nggak cuma sekedar stuck in the middle, nggak cuma sekedar di sini saja, tetapi nanti ke depan juga akan terus berkembang. Dan tadi Mas Akbar juga menjelaskan bahwa kita tunggu aja nih gebrakan apa gitu ya, 10 tahun ke depan pasti akan berbeda dengan sekarang. Nah, gini, kita ngobrolin soal pelaku bisnis ya. Nah, pelaku bisnis ini kan banyak sekali yang ya sudah mengikuti digitalisasi dengan baik. Contohnya adalah ketika payment ada yang cashless ya, ada yang pakai kris, ada yang debit card, tapi juga ada yang mempertahankan. Ini bukannya salah ya, tapi ya kita bertukar pikiran saja bahwa ada yang mempertahankan semuanya harus dibayar secara cash. Gitu. Nah, kemudian saya kadang-kadang kalau ada kejadian seperti itu, jujur sebagai manusia sipil, warga sipil gitu ya, saya kadang-kadang mikir, wah ini apakah akan sustain bisnisnya dengan payment yang, karena kan di mana-mana mungkin kompetitornya sudah ada kris, pembayaran by debit card, sebagainya, ini harus cash gitu. Pendapat dari Mas Hakim sendiri, ya ini gimana? Apakah nanti akan mematikan usaha mereka atau seperti apa sebenarnya? Silakan. Oke, solusi pembayaran untuk sebuah usaha itu tadi ada yang cashless, ada juga yang ngasih konvensional dengan cash ya. Nah itu memang adalah salah satu solusi pembayaran yang sekarang ada di masyarakat. Dan masyarakat kita sendiri sudah bergerak dari yang holding cash menjadi cashless. Uang mereka itu ada di digital, ada yang di bank, ada yang di something pay itu. Nah, tentu untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, kita harus mengakomodasi masyarakat yang banyak juga. Dan ketika masyarakat yang banyak itu sudah memiliki cashless, kita harus hijrah dong ke cashless. Kecuali kita memang sebuah usaha yang mengkarakterkan diri dengan bentuk usaha klasik atau konvensional. Itu masih boleh aja sih seperti itu. Berarti brandnya emang dibentuk untuk konvensional. Benar banget. Ini ya, bisnis ya. Ya, atau mungkin atmosfernya jadul seperti itu kan. Sekarang kan juga ada coffee shop yang atmosfernya jadul seperti itu. Itu masih bisa juga dipakai. Nah, tentu sebagai sebuah usaha umumnya untuk mengakomodasi masyarakat yang sudah cashless itu kayaknya sudah jadi hal yang wajib sih. Gitu. Sudah jadi hal yang wajib ya. Oke, baik. Jadi cukup berbahayakah kira-kira? Atau gimana nih kira-kira? Dunia digital atau menaruh uang kita di digital itu berbahaya atau enggak? Tentu saja iya. Apalagi karena uangnya kan nggak kelihatan tuh. Jadi kalau ada orang yang ngetrik di situ, pasti ketahuannya akan lama. Seperti hanya kasus kemarin ada yang mengubah kode krisnya yang ada di kasir dia ke kris dia sendiri. Nah seperti itu. Padahal masyarakat tidak terlalu paham tuh. Pokoknya ada barcode di situ, kita scan, tunjukin kasir, udah beres. Gitu kan. Bener. Nah akhirnya ada fraud, dan fraudnya baru ketahuan lama. Itu baik. juga ada juga yang pencurian uang, pencurian pay seperti itu melalui telepon yang pada ada penipuan-penipuan itu. Ada juga yang di sosial media kan, ada yang sampai kayak gitu. Nah itu juga berbahaya bagi orang-orang yang tidak terlalu digital natif. Baik. Seperti itu. Berarti memang ada bahayanya juga ya. Bahayanya selalu ada. Tapi kalau dari Mas Hakim tadi berpendapat nih saudara, kalau misalnya Anda sebagai pelaku bisnis, untuk pola pembayaran, kalau bisa ya sekarang kalau bisa digital dulu ya. Udah mulai berubah digital ya, karena konsumen pun juga sekarang banyak yang cashless ya. Banyak yang cashless. Baik. Nah, pendapat dari Mas Akbar nih gimana Mas Akbar? Apakah itu nanti akan mematikan usaha pelaku bisnis itu sendiri, atau ya wajar-wajar saja gitu? Pasti ya ada plus minusnya. Gimana nih? Mungkin ada sebuah insight? Karena pada dasarnya kita sebagai pelaku bisnis harus terus berinovasi ya, dan digital itu membantu sekali untuk adanya pengembangan bisnis seperti itu. Misalnya kayak yang dulu
mungkin kontennya beda ya. Apabila bisnisnya secara konvensional mungkin lebih terbantu dengan adanya digital payment dan habis itu digital proses. Tapi untuk yang bisnis-bisnis yang sifatnya jasa dan teknologi, ini sangat mudah untuk men-scaling bisnisnya. Jadi ketika dulu biasanya dapatnya customernya 1 sampai 100, dengan adanya digital mungkin bisa 1.000 sampai 10.000 seperti itu. Jadi memang cukup membantu karena ya balik lagi kompetisi digital ini kan semakin lama semakin rumit ya. Ketika dulu cuma bisa pasang di sosial media kemudian laku, nah sekarang udah mulai nih harus berusaha lebih jauh, misal beriklan digital atau membuat kampanye-kampanye yang mungkin seling. Nah seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya semua orang tuh sekarang kalau bisa gitu ya, udah ramah gitu ya dengan digital sendiri ya. Jadi siapapun itu ya, untuk pelaku bisnis ya. Oke, baik. Susah nggak sih untuk belajar digital? Apalagi gini nih, ada yang generasi X ya, atau bahkan juga yang sudah sepuh gitu ya, yang mengatakan, udah deh ini sepertinya bukan ranah saya untuk belajar digital. Ataukah memang ya itu hanyalah mindset mereka sendiri gitu loh. Kadang-kadang orang kan ingin belajar sesuatu yang baru itu merasa enggan gitu. Susah nggak sih belajar digital itu sendiri, Mas Hakim? Oke, susah nggak sih belajar digital? Pasti tiap generasi tadi ada kesulitannya masing-masing. Yang semakin jauh dengan generasi terbaru ini semakin susah sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak mungkin, karena ada juga generasi-generasi baby boomer yang mereka itu masih native juga dengan teknologi. Mereka menggunakan teknologi dengan baik, bahkan mereka mengenal teknologi itu dan mengetahui trik-triknya lah, kita bilang. Nah, tentu belajar digital itu kita harus menghilangkan dulu mental barrier kita bahwa wah ini susah, wah ini apa sih aku nggak ngerti. Kita harus open mind dulu bahwa belajar itu pasti dari nggak ngerti menjadi ngerti, dan kita harus tahu apa yang kita nggak ngerti dulu seperti itu. Baik. Oke. Jadi intinya bahwa belajar digital itu pasti gampang juga. Pasti gampang gitu. Ya. Oke, ini bukan karena Mas Hakim adalah generasi milenials ya. Iya juga sih. Ya juga sih sebenarnya. Oke, tapi punya klien gitu nggak? Misalnya kliennya yang generasi X, atau mungkin Mas Akbar nanti bisa menjawab gitu, generasi X, generasi baby boomers gitu, yang punya klien bahwa kok udah diterangin kayaknya susah banget sebagainya gitu. Mas Akbar deh gimana? Ya kalau ngomongin klien generasi boomers bahkan kebanyakan nih pengambil keputusan sekarang itu kan generasi boomers kan untuk permasalahan klien. Betul. Nah seperti itu, dan itu ternyata nggak seperti yang kita bayangkan loh. Mereka nggak yang kan, kalau ekspektasinya kalau misalnya beda generasi, apalagi yang lebih senior, mereka kan lebih ke oh ya udah ngikut aja gitu. Ternyata nggak ngikut aja juga. Mereka punya mereka sudah belajar sendiri mengenai ternyata sebelum hire kami kebutuhannya apa aja, dan kadang-kadang kalau misalnya di tim ada yang sedikit berkreasi dengan teknologi yang ada, malah harusnya nggak seperti ini nih, tolong dikembalikan seperti itu. Oh gitu. Ya karena mereka pada dasarnya udah mempelajari dahulu sih sebelum ke sebelum lebih expert dan lebih mencari tim-tim lain untuk mengerjakan proyek digital dan teknologinya mereka. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya semuanya ya tadi balik lagi dari mindset ya, pola pikir ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang susah juga sebenarnya enggak juga ya. Karena tadi kenyataannya bahwa generasi baby boomers sudah mempelajari dulu nih ya. Kemudian kalau misalnya kurang bagus gitu disuruh ngulang lagi gitu ya, Mas ya. Bisa disuruh ngulang. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang semua jenis pekerjaan ya, apapun itu jasa, entah itu produksi dan sebagainya, itu memang lebih baik sekarang pendekatannya ke digital atau seperti apa? Kalau dulu misalnya pola marketing saja ya, pola marketing dulu kan semuanya door to door gitu ya, tatap muka sebagainya. Sekarang kalau bisa digital marketing, kenapa enggak? Apakah memang semua industri di mana saja saat ini itu memang wajib untuk ramah dengan digital atau seperti apa? Dan kenapa nih kira-kira? Silakan, Mas Hakim.
Oke, apakah industri itu harus ramah digital sekarang-sekarang ini? Tentu itu akan menjadi hal yang sangat baik ketika mereka ini ingin mengembangkan bisnisnya, terutama marketnya diperluas. Karena orang-orang sekarang sudah berada di dunia digital lebih sering, bahwa kita kalau lampu merah aja di mobil kita lihat-lihat handphone gitu kan. Kemudian ketika kita lagi santai nunggu makanan kita lihat handphone, bukan ngobrol sama temennya, seringnya gitu. Nah itu yang menjadikan bisnis harus ramah digital, terutama pemasarannya, kemudian delivery-nya juga, pembayaran juga harus via digital seperti itu. Nah tapi bukan berarti bisnis kita harus di dunia digital juga. Gitu. Bisnis nggak harus di dunia digital ya? Benar. Tapi harus ramah digital. Tapi harus ramah digital. Iya, misalnya ada bisnis pelatihan untuk skill tertentu, misalnya merangkai bunga, membuat apa ya misalnya, membuat kerajinan-kerajinan, itu akan lebih baik ketika ketemu langsung. Gitu, karena manusia itu makhluk sosial dan memang harus butuh interaksi sosial juga. Baik. Memang tidak semua bisnis itu harus ke digital, tapi semua bisnis harus ramah digital. Benar. Ya. Ada tambahan Mas Akbar? Benar sekali sih mengenai tadi setiap bisnis itu harus ramah digital, karena memang balik lagi nih tergantung seberapa level kerumitan digitalnya, seperti itu. Tergantung kerumitan digital. Ya, kerumitan kayak digital. Gimana nih? Jadi dulu saya pernah menyampaikan seperti pelatihan digital marketing untuk beberapa UMKM di Indonesia, dan ternyata memang setelah ditelaah tidak semuanya itu harus rumit digital. Tidak semuanya harus rumit digital. Misal untuk industri tertentu, misalnya industri yang biasanya yang harus digitalnya agak lebih tinggi nih pembelajarannya, itu kan ada di industri aplikasi, game segala macam. Terus habis itu yang menengah itu ada di food, beverage sama fashion. Itu kalau misalnya mereka nggak kenceng digitalnya, mereka traffic penjualannya juga akan sangat terganggu. Dan untuk digital yang lebih istilahnya lebih gampang gitu untuk digitalnya, itu ada di industri-industri seperti bahan bangunan, terus kontraktor, karena mereka harus datang sendiri dan itu mereka tidak membutuhkan digital secara lebih kompleks. Jadi yang basic digitalnya itu udah bisa seperti itu. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya digital itu diperlukan ya. Nah, saya kemudian ingin bertanya, kalau dari tadi kan kita kebanyakan membahas terkait tentang dampak positif gitu ya dari adanya digitalisasi terhadap semua sektor industri gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hakim, kemudian dijelaskan juga ditambahkan oleh Mas Akbar bahwa banyak sekali gitu. Nah, ada nggak sih kira-kira digital itu kan menjadi ancaman? Atau sebenarnya nggak ada, digital itu ya memberikan sebuah kemudahan gitu, atau ya bagaimana pengalamannya selama ini sebagai praktisi juga yang setiap hari bergerak di dunia digital, apakah memang ada ancaman gitu yang bisa saja ya terjadi gitu dalam sebuah industri karena adanya digitalisasi tadi? Silakan Mas Hakim. Oke, there is always good and bad in everything. Jadi dunia digital ini pasti ada juga bad effect-nya. Salah satunya adalah lack of social interaction. Oke. Jadi satu generasi itu ketika dia tidak belajar bagaimana bersosialisasi dan baik, mereka akan awkward dalam dunia sosial. Misalnya juga kalau ngobrol dengan orang yang lebih tua, dia tetap dengan bahasa yang tidak sopan, atau mungkin mereka nggak tahu unggah-ungguh kalau orang Jawa ya. Sopan santun ya? Sopan santun, iya bener banget. Ngobrol sama dosennya itu masih dengan bahasa seperti temennya. Gitu, mungkin ada experience pribadi juga ya. Nah, seperti itu juga. Nah, dan mungkin mereka akan kayak ada emotional draining karena social interaction itu sangat diperlukan. Dan ketika tidak ada social interaction tersebut, maka jiwa mereka kan merasa ada yang kurang nih di sini. Gitu. Baik, social interaction ya berarti social ya, itu bisa menyebabkan salah satu efek dari digitalisasi itu tadi ya. Ada tambahan Mas Akbar selain social interaction ini sendiri yang sudah dijelaskan oleh Mas Hakim? Ya, semua pasti ada baik dan buruknya ya. Tapi harapannya ada satu yang nggak boleh lupa. Apa itu kira-kira? Nah, itu istilahnya wisdom dalam menggunakan
digital dan teknologi itu sendiri. Karena sebenarnya teknologi itu pada dasarnya untuk mempermudah segala sesuatu, tapi bukan berarti kita hidup di sana. Kemudian memberikan segalanya di teknologi dan seperti itu. Gunakanlah sebutuhnya seperti itu. Gunakanlah sebutuhnya. Kalau misalnya nggak butuh, ya udah kembali lagi. Karena nanti kalau misalnya terlalu lama berselancar di sosial media atau menggunakan teknologi, pasti akan capek, bosen, terus habis itu bahkan merenggut segala kehidupannya. Bisa jadi kan. Banyak loh film-film box office yang yang udah mempublikasikan mengenai itu bad things dari digital itu. Banyak banget. Baik, kemudian mungkin juga ini sebuah catatan juga nih untuk para generasi Z ya, atau bahkan Anda yang memiliki putra-putri, atau bahkan juga Anda saudara yang memiliki adik gitu ya, atau bahkan juga siapapun keluarga memiliki generasi Z. Kembali lagi bahwa kita adalah manusia sosial ya, jangan sampai kita lupakan itu, karena untuk bersosialisasi itu juga penting sekali ya, jangan sampai sopan santunnya turun ya. Kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir bersama dengan Mas Akbar dan juga Mas Hakim. Jadi pastikan Anda masih stay tune terus bersama dengan kami saudara, hanya di Obrolan Pagi RBTV. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini, dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV asli Jogja. Ya saudara, ngobrol tentang digital memang tidak ada habisnya ya. Setiap saat memang selalu akan ada perubahan, terutama dalam perkembangan digital itu sendiri. Tadi sudah banyak ngobrol juga bersama dengan dua narasumber yang masih setia bersama dengan kita semuanya, menemani di obrolan pagi RBTV. Kita ada di segmen terakhir, jadi untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan. Anda bisa langsung saja join di 02744477666. Oke, kita kembali lagi ke Mas Hakim selaku founder dari mmdaily.org dan Mas Akbar founder dari Experia.id ya. Nah, saya ingin nanya, ini ada di segmen terakhir gitu ya, mungkin juga ya siapa tahu nanti menjadi inspirasi nih bagi generasi Z gitu ya, yang sekarang sudah sadar dengan digital. Seberapa enaknya ya kerja sebagai konsultan digital gitu, yang setiap hari gitu ya selalu berkecimpung dekatlah dengan digital gitu. Seberapa enaknya? Ini juga pengalaman dong pastinya, bisa diceritakan juga. Silakan Mas Age. Oke, kalau saya ini lebih ke providing education in digital way ya, jadi bukan konsultan. Itu gimana tuh misalnya? Nah, saya itu memprovide
kelas-kelas baik digital maupun meet up secara langsung. Jadi karena saya masih menjunjung bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, nyamannya di dunia digital tersebut, kita bisa bekerja dari rumah, dari kamar, dari ruang tamu, dari ruang makan. Jadi kita pakai laptop kita di situ, kita pakai tablet kita di situ, kita bisa nyeting penjualan kita dan lain sebagainya. Kita buka email-emailan di situ. Nah, tentu itu jadi suatu hal yang menyenangkan dong ketika kita bisa mengisi waktu kita dengan berinteraksi dengan keluarga kita sambil kita bekerja juga. Gitu. Berarti bisa work from everywhere ya? Work from everywhere, gitu. Itu aja kah kira-kira? Atau mungkin ada tantangan, gimana nih bisa diceritakan? Nah, tantangannya juga ketika dunia digital itu masih sangat bergantung pada internet. Jadi ketika internetnya itu lagi ada masalah, tentu kita juga langsung bingung dong. Apalagi ketika kita lagi meeting, internetnya keputus, akhirnya kacau juga kan, nggak asik juga seperti itu. Nah, itu juga kita harus bergantung pada internet, itu hal yang masih cukup kurang nyaman seperti itu. Dan juga kita bisa keganggu dengan surrounding kita. Jadi ketika kita lagi meeting nih di kamar kita, terus tiba-tiba tetangga lagi motong besi gitu kan, kayak yang di iklan itu, lagi bangun-bangun rumah gitu kan. Itu pengalaman juga ya? Iya, pengalaman juga nih. Nah, kayak gitu. Itu juga kita nggak bisa menghandle surrounding kita. Nah, tapi itu masih hal-hal yang cukup sepele sih sebenarnya, dan bisa dimaklumi di era sekarang. Tapi lebih enaknya tadi adalah work from everywhere ya, di mana aja ya, bukan cuma work from home ya. Benar. Di mana aja gitu bisa ya. Di mana aja bisa. Di mana aja bisa. Kalau Mas Akbar gimana nih? Kalau di tempat saya sebelumnya saya potong. Untuk Mas Hakim berapa tahun udah berkecimpung di dunia seperti ini? Sebenarnya kalau dari dunia digital itu dari masa pandemik sih. Dari masa pandemi ya. Sebelumnya bisnisnya itu adalah bisnis jasa, tapi penjualannya juga tetap digital ya. juga. Jadi 2015 2014. Kalau Mas Akbar ini kayaknya lebih lama ya. Benar sekali. Gimana nih? Udah berapa lama? Lumayan lama ya. Berarti ceritanya lebih banyak dong pastinya. Lebih banyak. Sekitar 12 tahun lebih. 12 tahun ya, lebih. Di dunia digital. Jadi memang pertama kali kerja langsung digital gitu seperti itu. Gimana tuh? Nah, kalau di tempat saya pada Xperia saat ini ya di Xperia mungkin lebih advance untuk penggunaan digitalnya, dan untuk beberapa posisi wajib di kantor. Karena memang untuk part-part yang misal penjualan, sales, marketing memang ada di remote ya, seperti tadi work from anywhere. Tapi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang digital based, programmer, designer, dan lain-lain itu memang wajib di kantor. Karena memang setelah kami pelajari ada part-part yang ketika work from anywhere malah jadi batasan nih untuk berkreasi, dan juga ya istilahnya tektokan di dalam ketika yang satu di mana terus habis itu ya akhirnya nggak jadi, kelamaan seperti itu. Berarti memang ada positif negatifnya ya. Tantangannya selama ini seperti apa? Terutama pasti kan punya karyawan juga untuk Mas Akbar, dan tadi menceritakan karyawannya adalah generasi Z. Tantangan selama ini yang terjadi ketika Anda memang harus berkecimpung di dunia digital, kemudian memiliki karyawan juga dari generasi Z. Ya, sama yang tadi sih, capek digital. Capek digital. Karena memang burnout, karena beberapa kali saya ngamati teman-teman nih, terutama untuk yang di bagian yang fully teknologi, itu kadang kalau misalnya udah sampai rumah itu bakal matiin handphone sampai besoknya lagi, matiin email sampai besoknya lagi. Jadi memang tapi menurutku juga itu cukup fair, kerjakan sesuatu yang secukupnya, sehingga nanti ketika nanti sudah capek bukan berarti malah jadi depresi, terus habis itu ya kecapean digital yang lain, bahkan nanti impactnya ada yang ganti kacamata seperti itu kan. Ganti kacamata juga perusahaan yang nanggung ya akhirnya ya. Iya, jadi malah jadi banyak alasan untuk tidak ke kantor gitu. Aduh, jangan sampai seperti itu malah ya. Iya. Oke, baik. Mas Hakim di catatan saya adalah founder dari mmdaily.org, sementara Mas Akbar Faisal sebagai founder dari Xperia.id. Nah, saya ingin lebih tahu dulu ya tentang mmdaily.org. Ini kira-kira
kayak apa nih Mas sebenarnya? Kalau berbicara soal daily kan berarti memang harian gitu. Apa yang kira-kira menjadi core bisnis atau mungkin jadi value core-nya dari situ? Oke, daily itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang komunitas, bisa dibilang apa namanya, foundation. Nah, intinya kita ini mengadakan suatu komunitas atau pertemuan secara langsung antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lain. Jadi kita kumpulkan pebisnis itu jadi satu dalam interaksi sosial. Seperti itu. Keren, nah, itu sebenarnya selain untuk menjembatani bisnis satu sama lain agar matchmaking, mungkin bisnis saya dengan Mas Akbar ini ternyata ada klop di suatu titik, kita bisa kolaborasi. Selain itu juga agar tidak capek digital tadi. Karena kalau ngobrol via grup WhatsApp, grup Telegram, dan grup yang lain itu kan pasti capek banget tuh. Akhirnya ketemu aja lah langsung, kita bisa ngobrol kayak gini. Kita ngobrol langsung, akhirnya kebutuhan sosial kita juga terpenuhi. Nah, hal seperti itu yang bikin kita itu bisa bekerja lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Jadi nggak bosan dan nggak capek digital seperti yang Mas Akbar bilang. Berarti menjembatani antar pelaku industri atau pebisnis gitu ya. Siapa tahu kira-kira ada kecocokan nih. Karena untuk membangun bisnis kan nggak harus sendirian ya, tidak harus merintis sendirian ya. Oke, kalau Mas Akbar, Xperia.id, ini kira-kira tentang apa nih Mas Akbar? Ya, kami di Xperia mengerjakan hal-hal yang banyak di generasi Z. Wah, gimana? Z dan seterusnya, Z dan Alpha, karena memang pada dasarnya kami sebagai platform hub hobi dan aktivitas menyenangkan seperti itu. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa brand. Ya biasanya sih untuk brand-brand yang datang tuh mereka pengen tahu nih generasi Z ini sebenarnya lebih tertariknya di mana sih kayak gitu. Dan sejauh ini memang yang mereka tertarik itu ada di hobi dan olahraga. Nah, dan uniknya memang kalau misalnya di tempat kami itu kayaknya harus semua berolahraga deh. Semua harus berolahraga. Karena memang di sana banyak aktivitasnya olahraga seperti itu. Baik. Dan pasti dengan banyak sentuhan teknologi ya untuk providing service-nya seperti itu. Baik. Berarti memang setiap perusahaan ini meskipun sama-sama di digital ya, tadi dari mmdaily.org kemudian Xperia.id memang punya core bisnisnya masing-masing ya. Meskipun memang setiap hari ya ramah dengan digital tadi gitu. Ada nggak sih kayak informasi, siapa tahu mungkin ada yang penasaran, Daily pengen kepoin nih gitu, sosial medianya di mana nih Mas Hakim? Teman-teman cukup nyari aja Daily, nanti pasti ketemu di Instagramnya ada. Kemudian di LinkedIn ada juga, di Twitter ada nggak ya? Twitter kayaknya nggak ada ya. Belum ada mungkin. Belum ada. Nanti bisa dicari lagi. Karena saya juga agak-agak lupa nih. Ini foundernya saking banyaknya bisnis, jadi udah kadang-kadang lupa ya. Untuk Daily sendiri, untuk pesertanya atau yang ingin join ya, maksud saya yang ingin join ini apakah hanya kalangan tertentukah atau sebenarnya siapapun sebenarnya bisa ikut? Karena core kita adalah menjembatani bisnis dan juga menemukan bisnis, matchmaking bisnis, maka sebaiknya adalah orang-orang bisnis atau orang-orang yang ingin berbisnis. Gitu. Baik. Nah, kalau orang-orang profesi misalnya itu bisa juga, atau yang paling nggak cocok itu adalah orang yang hanya untuk mengisi waktu luang. Wah, itu jangan sampai. Jangan sampai. Mendingan nggak usah join ya. Ya nggak usah join. Iya. Baik. Berarti memang ada core bisnisnya masing-masing, ada core value-nya juga masing-masing. Baik. Karena waktunya juga ini terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, satu closing statement silakan dari Mas Hakim terkait tentang tema kita perkembangan digital dan generasi Z. Digital itu tidak bisa kita bendung. Jadi kita harus beradaptasi dengan dunia digital, tetapi kita tidak boleh hidup di dalam dunia digital tersebut. Wah, luar biasa sebuah quotes hari ini ya, quotes of the day. Mas Akbar, silakan. Hati-hati di internet. Hati-hati di internet. Ini dua-duanya singkat jelas padat. Yang satu kita memang harus ramah digital, tapi kita nggak harus hidup di situ. Ya, artinya 24 jam kita ya jangan sampai digital terus gitu ya. Dan yang kedua adalah hati-hati internet. Meskipun mereka berdua adalah bisa dikatakan pelaku industri di digital, tapi ada
ya hati-hati internet ya, karena kalau terlalu over juga nggak bagus hasilnya ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Lutfi Hakim MBA MEM selaku founder dari mmdaily.org. Terima kasih dan juga kepada Mas Akbar Faisal MBA selaku founder Experia.id yang telah banyak membahas terkait tentang perkembangan digital dan generasi Z ya. Sukses selalu, sehat selalu untuk semua programnya. Dan saya Daniel Kerupan pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa kembali setiap hari Senin sampai hari Jumat di obrolan pagi dengan tema yang tentunya beragam ya. Saya Daniel Kerupan pamit undur diri. Sampai jumpa. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jawa Barat terpantau padat di hari terakhir libur Imlek ini. Kendaraan dari arah Jakarta masih banyak yang menuju kawasan Puncak. Seorang warga lolos dari maut usai menenggak kopi beracun racikan kawanan pembunuh berantai Wawon. Ia bercerita tentang kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu. Seorang pria ditemukan meninggal di dalam sebuah mobil dengan sejumlah